lo lo ai lo 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 ai lo roti-roti dalam tetampan. Ai sayang, jiwa disayang. Dari dulu saya yang bilang, dari dulu saya yang bilang, Ailo setengah hati buatnya apa? Ai sayang, jiwa disayang. Banyak amat bapak gua. Lu kenapa kelutuk? Kagak kelotok. Kelutuk kunaon? Kuku meong. Lu kenapa? Kena betis. Lu kenapa jantuk? Allah.
jangan dilupa. Buah jeruk berupa-rupa, lakon jantung jangan dilupa. Buah jeruk berupa-rupa, lakon jantung jangan dilupa. Sampai mana silahkan tidur supaya gampang saya bangunin. Kembang melati jatuh di tanah jantung hati. Mana-mana kayu jati bikin lupa sampai mati. Jangan dilupa buah jeruk berupa-rupa, lakon jantung jangan dilupa. Daun pacar di atas dulang, mangga muda dimakan cacing. Perut lapar bukan kepalang, ikan peda digondol kucing. Jadi durder saya bilang si jadi Padi lulut, padi mayang, padi sereh tangkeladan. Asam kapas menjadi benang, Diturut sedang disayang. benang ditenun menjadi kain. Sedang diturut Sudah dilepas jangan dikembang, udah menjadi si orang lain. jadi tumbas saya bilang tak jadi tumbas. Ada rebung yang bagus habis ketahuan. Ujung lidi kepala merang, Jadi dalam dokter jengking saya hati bilang berdiri. Dari yang lebih dapat yang kurang, ujung-ujungnya nyesel sendiri. jadi dorna saya bilang tak jadi dorna. Ketampar mandor si hampir Ya, saya Imam Firmansyah. Saya di sini sebagai penulis buku Ikan Peda di Gondol Kucing, sebuah interpretasi topeng jantuk dalam karya musik kontemporer. Jadi Ikan Peda di Gondol Kucing ini adalah buku ini bercerita mengenai sebuah karya yang kebetulan saya dan teman-teman juga buat pada waktu lomba karya cipta musik Betawi yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan. Jadi Ikan Peda di Gondol Kucing itu adalah sebuah interpretasi bentuk kesenian topeng jantuk. Itu ada dalam rumpun kesenian Betawi yang menginspirasi karya Ikan Peda di Gondol Kucing ini. Kenapa Ikan Peda di Gondol Kucing? Karena Ikan Peda di Gondol Kucing itu adalah inti dari cerita topeng jantuk. Jadi topeng jantuk itu adalah teater yang menggambarkan teater dalam topeng Betawi yang bercerita mengenai bagaimana seorang istri yang diceraikan suaminya gara-gara ikan peda kesukaannya itu diambil sama kucing gitu.
Jadi si istrinya si emak jantuk, di situ istrinya itu emak jantuk diceraikan oleh si bapak jantuk. Nah, topeng jantuk ini ada dalam rumpun kesenian Betawi. Jadi dia rangkaian pertunjukan yang terdiri dari musik, tari, teater, kemudian itu dikemas menjadi satu pertunjukan semalam suntuk yang mulainya itu ba'da isya sehingga menjelang subuh. Topeng jantuk ini sudah sangat jarang sekali ditampilkan dalam pertunjukan topeng Betawi karena dia sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat pada saat ini gitu ya, yang membutuhkan pertunjukan yang lebih ngepop gitu, yang lebih populer, yang lebih ringkas. Karena topeng jantuk ini biasa dipertunjukannya dari mulai tengah malam hingga subuh tuh kalau di kampung-kampung biasanya. Nah, karena orang-orang sudah mulai sibuk, audiens sudah besokannya harus bekerja, kemudian ada kegiatan, jadi pertunjukan-pertunjukan yang hingga semalam suntuk itu sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang. Jadi si topeng jantuk ini mulai ditinggalkan, padahal ada makna pesan yang sangat-sangat penting gitu ya, yang bisa disampaikan melalui kesenian ini. Bagaimana seorang pasangan suami istri cerai gara-gara hal sepele. Jadi pesannya adalah jangan sampai hal itu terjadi pada kedua mempelai, karena topeng Betawi itu juga biasanya dipertunjukkan dalam pesta-pesta perkawinan gitu orang Betawi. Bentuk visualnya saya sebagai komposernya juga tidak pernah melihat secara langsung karena memang jarang sekali, bukannya jarang, bahkan udah hampir nggak ada sebenarnya. Jadi saya sendiri sebenarnya nggak pernah ngelihat bagaimana sih bentuk topeng jantuk itu. Jadi cuma dengerin referensinya adalah rekaman audio si jantuk yang ada di YouTube. Saya dengar dari waktu itu perannya Haji Bokir untuk jadi jantuk itu. Jadi cuma ada rekaman audionya. Sementara visualnya bentuknya seperti apa nggak tahu. Jadi saya sendiri mencari taunya lewat ngobrol-ngobrol, lewat diskusi sama narasumber-narasumber yang masih berkaitan dengan kesenian tersebut. Kemudian ikan peda di gondol kucing itu tidak divisualisasikan juga sih. Jadi sebenarnya dia hanya cerita, hanya cerita yang pesan itu ada. Kenapa ada ikan peda di gondol sama kucing? Pesan itu ada karena bapak jantuk dan mak jantuk tidak memvisualisasikannya secara verbal. Jadi nggak ada gitu adegan ada ikan peda di gondol sama kucing, nggak ada. Itu semuanya lewat simbol-simbol pantun, nyanyian gitu ya. Kemudian dan sastra-sastra lainnya. Jadi ikan peda di gondol kucing itu divisualisasikan secara verbal, itu hanya ada melalui nyanyian yang dilontarkan sama bapak jantuk dan emak jantuk. Nah, dari situ ternyata lewat unsur audio itu jadi kita bisa mengimajinasikan sesuatu. Nah, dari situ saya membuat komposisi musik baru ini, katakanlah musik kontemporer, karena semuanya sudah dikemas gitu, dikemas dalam bentuk yang disiapkan untuk masyarakat kontemporer yang kekinian itu, yang main anak-anak muda, kemudian sebagian besar anak-anak muda, kemudian dikemas lagi dengan make up jantuk yang sebenarnya itu bentuknya tuh topeng, harusnya topeng memang, tapi karena ya itu tadi, karena kelangkaannya tadi nggak ada topeng sejumlah 9 itu, nggak mungkin untuk dicari dalam waktu dekat dan tidak mungkin dibuat. Akhirnya saya merubahnya dengan face painting gitu, make up dengan teknik face painting, jadi yang menggantikan si topeng jantuk ini. Yang ciri khasnya adalah dia setengah muka dan setengah wajah, dan ada giginya di depannya, giginya harus agak over gitu. Nah, jadi dari rekaman YouTube tadi si unsur-unsur audio ini saya interpretasi kembali, saya ambil pantunnya, bentuk nyanyiannya,
dibawakan sama anak-anak muda yang artinya ada adaptasi lebih lanjut dari teman-teman. Kemudian mereka juga saya suruh dengerin rekamannya, kemudian kita pelajari sama-sama. Jadi bagian mana yang kuat hingga bisa memberikan sesuatu sama penonton kontemporer hari ini gitu. Ini kita punya topeng jantuk yang sebenarnya sangat-sangat bernilai luar biasa, sangat-sangat punya makna yang penting, sama-sama punya punya pesan-pesan di dalamnya yang sangat penting gitu. Intinya adalah kami melempari dengan kerikil gitu, ayo dong, ini ada sebuah kesenian yang keren banget, tapi ini udah mau punah karena sudah tidak relevan tadi sama masyarakat sekarang. Ayo kita apain kek gitu. Jadi mungkin kita bisa adaptasi, kita bisa persingkat, kita bisa ubah medianya, banyaklah ada. Artinya kita merangsang, memotivasi pihak-pihak terkait untuk mengadaptasi kesenian tersebut agar tidak punah. Kita adaptasi bagaimana caranya, ya seperti yang saya dan teman-teman lakukan tadi dengan karya musik gitu. Kita berbuat apa lagi, ayo kita sama-sama buat, kita adaptasi yang harus relevan dengan masyarakat sekarang. Nggak mungkin lagi kita taruh topeng jantuk dari tengah malam sampai subuh gitu. Sekarang udah mungkin nggak ada penontonnya gitu. Kecuali dengan perlu ada request khusus dari yang nanggap gitu ya. Nah sekarang gimana caranya supaya topeng jantuk ini diadaptasi menjadi lebih kekinian gitu. Itu sebenarnya PR kita bersama. Bagaimana seniman-seniman, pakar-pakar budaya termasuk pemerintah, bagaimana caranya agar kesenian yang sangat berharga ini, yang punya pesan moral dan nilai yang sangat tinggi ini agar tidak hilang begitu saja. Ikan Peda di Gondol Kucing ini adalah sebuah baik buku maupun karyanya adalah sebuah pengayaan, mungkin satu lontaran kerikil untuk kita semua, bagaimana kesenian topeng jantuk bisa relevan dengan masyarakat hari ini. Begitu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.